Perkenalkan, nama saya Irfan Yuri Anggara. Saya dari kelompok 2. Pada kelompok 2 ini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri Irfan Yuri Anggara, ada Tina Agustin, ada Asti Sekartiara, dan juga Reza Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudulkan Outbreak. Pada poin pertama, jelaskan secara singkat film ini bercerita tentang apa. Film Outbreak sendiri diperankan oleh aktor papan atas, yaitu Morgan Freeman, Dustin Hoffman, dan juga ada Rene Russo. Karya garapan Wolfgang Petersen ini menciptakan tentang penyebaran virus mematikan yang mewabah di California. Virus tersebut ternyata berasal dari monyet asal Afrika yang diselundupkan ke Amerika. Ternyata monyet tersebut menghidap virus yang dapat membunuh orang jika kita terkontaminasi hanya dalam hitungan jam, dan juga dapat menyebar melalui sentuhan fisik. Dalam sekejap, California terkontaminasi virus mematikan itu, sehingga Angkatan Darat Amerika Serikat terpaksa untuk melakukan karantina. Berawal dari peristiwa perang, Juli tahun 1967, Motaba River Valley, Zaire, dan Mercenary Camp, sebuah penyakit aneh menyerang kamp tentara, sehingga membuat prajurit perang banyak yang meninggal. Faktanya ialah ketika para pemimpin di US sudah mengetahui penyebab dan penyebaran virus tersebut, pemimpin tersebut sudah mengalami dan atau juga bisa disebut mengetahui dan memprediksikan bagaimana yang akan terjadi. Yang membuat pemimpin di film tersebut, khususnya presiden, yaitu Doni, menyembunyikan fakta sejarah yang lebih memilih menghancurkan virus tersebut dengan melakukan pengeboman massal, seperti yang terjadi di Zaire pada tahun 1967. Hal tersebut ia lakukan karena terdapat hubungan antara hak sipil, kerjasama hubungannya dengan pihak lain, dan negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tina Agustin. Perkenalkan, nama saya Tina Agustin. Di sini saya akan melanjutkan Yuri untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Yaitu nomor 2, jelaskan bagaimana konsep keamanan yang teman-teman dapatkan setelah menonton film tersebut. Apakah keamanan itu bersifat objektif atau subjektif? Jadi, menurut Buzen, keamanan bersifat intersubjektif, dalam kurung kebersamaan perseptif. Dalam film Outbreak, pada negara Amerika tersebut termasuk pendekatan keamanan non-tradisional karena bersifat komprehensif, di mana objeknya adalah masyarakat itu sendiri, sumber ancamannya itu negara itu sendiri. Operasi rezim, di mana Presiden Doni menyembunyikan fakta sejarah yang lebih memilih menghancurkan virus tersebut dengan pemboman massal seperti yang terjadi di Zaire tahun 1967. Hal tersebut ia lakukan karena terdapat hubungan antara hak sipil dan kerjasama serta hubungannya dengan pihak lain dan negara lain yang sangat merugikan bagi keamanan manusia. Nah, yang ketiga, jelaskan sifat ancaman terhadap keamanan yang kalian pahami dari film tersebut. Apakah bersifat objektif atau subjektif? Mengapa? Itu sifat atau karakter bersifat subjektif, yaitu sektoral atau bias kepentingan etnis. Kejahatan politik yang dilakukan oleh Jenderal Doni serta pendukung-pendukungnya karena menutupi fakta dan sejarah yang sangat merugikan bagi keamanan manusia. Serum yang sudah ditemukan tidak bisa diaplikasikan secara langsung karena hal tersebut Presiden itu tidak menerapkan keamanan bersama yang sebelumnya sebagai awal mula human security, karena keamanan setiap individu lebih penting daripada sebuah kekuasaan semata. Nah, itu jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asti Sekar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asti Sekartiara. Di sini saya akan melanjutkan dari Tina Agustin untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5.
Nomor 4. Apakah kalian menemukan kontradiksi mengenai persepsi ancaman antara satu subjek dengan subjek lainnya? Jika iya, jelaskan. Terjadi pertentangan antara Jenderal Doni, Kolonel Billy dengan anggotanya Sandman dan Viper Command, di mana pada saat Sandman dan Viper Command diperintahkan untuk meledakkan bom, namun terjadi perdebatan antara kedua pihak sehingga Sandman dan Viper tidak mengikuti perintah dengan membuang bom ke dalam air atas pengaruh Sam Daniels, sehingga rasa kemanusiaan mereka lebih tinggi dibanding perintah dari penguasanya. Yang nomor 5, di dalam film tersebut terdapat persepsi yang berbeda-beda dari beragam aktor. Sekuritisasi mengenai siapa yang dianggap terancam dan perlu dilindungi dengan segala cara, atau yang disebut reference object. Jelaskan. Dalam film ini, perbedaan persepsi pada aktor sekuritisasi yaitu Sam Daniels dan Jenderal Doni dan Kolonel Billy, di mana Daniel mempunyai persepsi untuk menyelamatkan masyarakat dari virus dengan menemukan serum untuk menghentikan penyebab virus metoba, sedangkan Jenderal Doni dan Kolonel Billy menyembunyikan fakta sejarah yang lebih memilih menghancurkan virus tersebut dengan pemboman massal. Namun pada akhir cerita, Kolonel Billy berubah pikiran dan ikut setuju pada Sam Daniel guna melindungi masyarakat. Bawahan Jenderal Doni dan masyarakat dianggap terancam dan perlu dilindungi atas perintah presiden yang mementingkan kekuasaan semata. Mungkin itu yang saya jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eja. Nama saya Reza Putri. Saya akan membahas poin 6 dan juga kesimpulan. Poin 6, siapa saja aktor atau pihak yang berusaha untuk mensekuritisasi suatu permasalahan menjadi masalah keamanan yang dapat kalian identifikasi dari dalam film tersebut, dan bagaimana masing-masing aktor ini memiliki persepsi yang berbeda dan bertentangan. Apa hal yang paling berharga dan yang harus dilindungi dengan segala cara. Yang pertama ada aktor Sam Daniel, yaitu merupakan aktor peran utama dalam film Outbreak, yaitu Sam Daniel ini merupakan pihak yang berusaha untuk mensekuritisasi suatu permasalahan untuk melindungi masyarakat dan mengungkap fakta yang disembunyikan oleh presiden. Yang kedua ada Salt. Salt merupakan rekan dari Sam Daniel yang membantu dan melindungi masyarakat serta menemukan dan meracik serum. Sam dan Salt adalah salah satu anggota yang menentang keras perintah dari presiden, begitu juga dengan Jenderal Doni dan juga Kolonel Billy. Selanjutnya ada Robbie. Robbie merupakan mantan istri dari Sam Daniel. Robbie juga salah satu tim medis yang menjadi salah satu percobaan pada serum yang ditemukan oleh Sam dan Salt. Selanjutnya ada Jenderal Doni dan Kolonel Billy, yaitu atasan yang menyembunyikan fakta sejarah yang lebih memilih menghancurkan virus tersebut dengan pemboman massal. Namun Kolonel Billy pada akhirnya berubah pikiran dan menentang perintah Jenderal Doni. Selanjutnya ada Sandman dan Viper Command, yaitu anggota yang disuruh oleh Jenderal Doni untuk meledakkan bom, namun pada akhirnya mereka berubah pikiran. Bom tersebut dilempar ke dalam air atas pengaruh Sam Daniel. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam film tersebut terdapat pendekatan keamanan non-tradisional di mana objeknya adalah negara dan sumbernya adalah masyarakat itu sendiri atau bencana yang disebabkan oleh virus mutaba. Dalam film tersebut terdapat nilai-nilai human security atau keamanan manusia yang terfokus pada masalah kesehatan.
tepatnya penyakit yang disebabkan oleh virus Motaba. Artinya dalam hal ini human security sebagai keamanan manusia, manusia memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai hal termasuk penyebaran wabah yang mematikan serta upaya untuk melindungi baik secara fisik maupun psikis. Namun pada film tersebut terdapat kejahatan politik yang dilakukan oleh presiden serta anggotanya yang menutupi fakta dan sejarah yang sangat merugikan bagi keamanan manusia. Karena hal tersebut, presiden dapat dikatakan tidak menerapkan keamanan bersama yang sebelumnya sebagai awal mula human security. Keamanan setiap individu lebih penting daripada sebuah kekuasaan semata. Padahal banyak warga sipil yang tidak tahu apa-apa dan harus menanggung ini semua, dan parahnya jika pemboman akan terjadi tidak menjamin bahwa virus itu akan hilang. Namun yang lebih mengejutkan pada film ini adalah Sandman dan Viper Command yang disuruh atasannya, yang disuruh oleh Jenderal Donnie dan Kolonel Billy yang untuk membom wilayah tersebut tidak mereka lakukan karena atas kemanusiaannya yang lebih tinggi dibanding perintah dari penguasanya. Di situ juga Sandman dan Viper Command terpengaruh atas Sam Daniel. Segitu aja presentasi dari saya dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.